Adapun para penolak sebagian sifat maka bisa dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama namanya al-kullabiyah. Jadi Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id ibn Kullab pendirinya. Yang kedua namanya al-Asy'ariyah yang disandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian al-Maturidiyah. Ya, al-Maturidiyah Abu Mansur al-Maturidi. Punya buku judulnya At-Tauhid, kitab Tauhid. Penulisnya namanya Abu Mansur al-Maturidi. Kullabiyah menolak sifat-sifat fi'liyah, tapi menetapkan sifat-sifat zatiyah. Menetapkan sifat-sifat zatiyah. Seperti apa? Seperti wajah, ya, tangan, tidak ada masalah bagi dia yang ditetapkan dan lain-lain. Al-Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Namanya Al-Asy'ariyah al-mutaqaddimun. Al-mutaqaddim maksudnya Asy'ariyah terdahulu. Para pendahulu Asy'ariyah. Seperti siapa? Seperti Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian Abul Hasan at-Tabari, kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi, kemudian di antaranya Al-Baqillani dan lain-lain. Mereka akidahnya sama dengan Kullabiyah, persis seperti akidah Kullabiyah. Kullabiyah. Adapun Al-Asy'ariyah al-mutaakhirun yang belakangan, yang mereka ini diantaranya adalah Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi, ini juga Ibnu Fawraq juga di sini ya, Ibnu Fawraq ya. Ar-Razi, kemudian Al-Ghazali, kemudian di antaranya Al-Iji, Al-Amidi dan lain-lain. Dan inilah Asy'ariyah yang tersebar sekarang di dunia Islam ya. Asy'ariyah mutaakhirun. Mereka menyelisihi nenek moyang mereka. Mereka ya menolak seluruh sifat kecuali 7 sifat. 7 sifat tersebut adalah qudrah, iradah, hayat, kehidupan, kemudian sama, mendengar, basar, melihat, ilmu, satu lagi apa? Sama wal basar al-kalam. Al-kalam. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat sifat yang ke-8 yaitu al-idrak. Nanti akan kita bahas apa itu al-idrak, bedanya dengan yang lainnya ya. Ustaz, tapi ada sifat 13, 20 nanti kita bahas sampai sini ya. Nanti kita bahas, tapi ini antum terima aja dulu ya. Al-Maturidiyah akidahnya sama dengan Asy'ariyah mutaakhirun. Mutaakhirun.
yaitu hanya 7 sifat, namun ditambah dengan sifat ke-8 sifat ke-8 yaitu at-takwin. 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 Ini secara global tentang akidah para penolak apa? Sifat. Ahlussunnah wal Jamaah gampang menetapkan seluruh sifat. Sifat fi'liyah maupun sifat apa? Zatiyah. Semua ditetapkan. Tetapi sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Ya. Tidak sama dengan sifat makhluk. Ya. Nah, mereka susah. Nah, kenapa mereka menolak ini? Kenapa ada khilaf? Sebenarnya semuanya ini sepakat. Mereka ini semuanya sepakat menolak a'rad. Sepakat menolak a'rad. Al-a'rad. Sifat bagi Allah. Al-a'rad itu sesuatu yang tidak menetap, ya. La yabqa zamanain istilah mereka. La yabqa zamanain, tidak menetap. Dia akan berubah, ya. Misalnya datang dan pergi, berkumpul, berpecah, ya. Misalnya itu namanya al-a'rad, ya. Terkadang marah, terkadang enggak marah, terkadang rahmat, terkadang enggak rahmat. Mereka bilang Allah tidak boleh ada seperti segini-gini, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ada pertambahan, ada pengurangan, enggak boleh. Makanya enggak boleh Allah bilang alif lam mim, enggak boleh. Alif terus tambah lam terus tambah mim, enggak boleh. Enggak boleh ada begitu ya. Enggak boleh ada suara wama tilka biyaminika ya Musa. Loh, enggak boleh. Ini berarti ada suara baru. Pokoknya semua yang tidak menetap dulu ada enggak ada, semua ini enggak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka namakan dengan apa? A'rad. Namun mereka khilaf, sepakat, lalu mereka khilaf tentang definisi a'rad. Baik. Menurut ahlu ta'til kulli, menurut Mu'tazilah dan Jahmiyah, bahwasanya kata a'rad mencakup sifat-sifat zatiyah juga. Ini a'rad, semua harus ditolak. Tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat seluruhnya, termasuk sifat zatiyah, termasuk sifat ilm, kemudian sifat yang lainnya. Semua sifat ditolak, semua sifat ditolak. Adapun menurut ahli ta'til kulli, menurut mereka ini semua namanya a'rad. Kata a'rad, al-a'rad hanya mencakup sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah dan tidak sifat zatiyah. Sehingga bagi mereka tidak mengapa kita tetapkan sifat zatiyah. Karena sifat zatiyah sesuatu yang statis. Allah dari dulu wajahnya seperti itu, zatnya seperti itu, tidak ada perubahan. Maka kita tetapkan. Oleh karenanya kullabiyah, mereka menetapkan sifat zatiyah seperti wajah, seperti tangan, kaki dan lain-lain. Ya. Sifat al-ulu, Allah Maha Tinggi, mereka tetapkan. Mereka itu sifat zatiyah seluruhnya. Demikian juga Asy'ariyah mutaqaddimun. Abu Hasan al-Asy'ari dalam buku-bukunya menyetapkan Allah punya dua tangan, bahkan dia mengatakan Allah punya dua mata. Dalam kitabnya Maqalatul Islamin, dia mengatakan Allah punya dua mata. Dalilnya apa? Dalilnya firman sabda Nabi SAW, Inna rabbakum laisa bi'a'war. Sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Wa inna dajjal a'warul ainil yumna. Adapun Dajjal mata kanannya apa buta. Ya, berarti dia menyimpulkan Allah memiliki dua mata. Intinya Allah punya mata tapi dia tetapkan. Bagi dia tidak ada masalah karena itu zatiyah. Dan zatiyah bukan a'rad, karena zatiyah itu statis, a'rad yang berubah-berubah itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya harap antum semua nonton kembali pengajian yang lalu ya. Yang seri berapa? Seri 7. Harus nonton. Ya, kalau enggak nonton nanti bingung semuanya ya. Malah kena syubhat ya. Kita membantah syubhat malah kena syubhat. Mutaakhirun mereka lebih kencing lagi. Seluruh a'rad termasuk
semua sifat dzatiyah mereka tolak. Menurut mereka ini semuanya a'rad, atau mereka mengatakan tasbih, kecuali 7 sifat: qudrah, iradah, hayat, sama, basar, ilmu, al-kalam. Yang ini mereka tetapkan karena dalil akal, secara dalil akal. Jadi perhatikan metode Asy'ariyah taqaddimun dengan Kulabiyah, metode menetapkan sifat adalah dengan akal dan dalil. Yang dalil mereka sebutkan dengan sifat khobariyah. Kenapa mereka tetapkan sifat tangan? Kata mereka dalilnya ada. Kenapa mereka tetapkan sifat mata? Karena dalam Allah punya mata. Ya, sudah mereka tetapkan. Yang sisanya mereka gunakan pakai akal. Allah kudrah, Allah ini pakai akal. Mereka 2. Cuma sebagian dalil ya mereka tidak terima karena tidak masuk akal mereka. Tetapi intinya ada sifat-sifat dzatiyah yang mereka tetapkan dengan apa? Dalil. Karena ini konsekuensi dari dalil. Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya tangan, punya kaki, punya misalnya mata, maka mereka harus tetapkan. Adapun al-mutaakhirun mereka menetapkan hanya dengan akal, tanpa dalil. Mereka tidak gunakan dalil. Kebetulan pas mereka tetapkan, enggak pas mereka tolak. Mereka tawil atau mereka tolak. Tayyib.